Faslun asbabus sujudi sahwi, utawi piro-piro sebab sujud sahwi itu arba'atun, ada 4. Jadi sebab sujud sahwi itu ada 4. Al awalu, yang nomor pertama, yaitu tarku ba'di min ab'adi sholati, yaitu meninggalkan salah satu dari safalihe sunnah ab'ad. Dia meninggalkan salah satu, sebagian atau separuh, meninggalkan sebagian dari sunat ab'ad sholat. Sunat ab'ad sholat yaitu yang ada 7 itu, misalkan ketinggalan salah satunya, maka disunahkan kita melakukan sujud sahwi. Yang mana yang 7 itu, yang pertama adalah tasawuf awal, itu termasuk sunnah ab'ad. Wa qu'udu, dan duduknya juga termasuk sunnah ab'ad. Wa sholatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk sunnah ab'ad. Fihi, di dalam tasawuf awal. Jadi membaca tasawuf awal di dalam sholat itu sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu sunnahnya di situ, sunnah ab'ad. Seumpamanya itu ketinggalan tidak dibaca, maka dianjurkan dengan sujud sahwi. Dan seterusnya yang termasuk sunat ab'ad itu wassalatu ala ali fi tasawwuril akhiri, membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Wal kunutu, dan kunut, membaca kunut kalau ketinggalan dianjurkan dengan sujud sahwi. Wa qiyamu, dan berdirinya di dalam kunut itu termasuk sunnah ab'ad sholat. Wa sholatu wassalamu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi fihi, di dalam kunut. Jadi membaca sholawat dan salam kepada keluarga Nabi, kepada Nabi dan keluarga Nabi, dan juga termasuk kepada sahabat Nabi di dalam kunut itu termasuk sunat ab'ad. Jadi kalau ketinggalan tidak membaca itu disunahkan dengan sujud sahwi. Bagaimana cara sunat sujud, cara melakukan sujud sahwi? Sebagai makmum kita ngikutin imam. Ju'ilal imam ditibai, imam diangkat untuk diikuti. Jadi kalau imamnya tidak sujud sahwi walaupun tidak kunut, kita jangan sujud sahwi, kita harus ngikutin imam. Kalau imamnya sujud sahwi, baru kita ngilu sujud sahwi. Itu yang nomor pertama. Yang nomor kedua, yang sebab sujud sahwi itu adalah ma fi'lu ma yubtalu amduhu wa la yubtalu sahwu idza fa'ahu nasyan. Jadi pekerjaan perkara yang mengerjakan perkara yang membatalkan kalau disengaja, itu kita melaksanakan di dalam suatu rukunnya terus disengaja, itu bisa batal. Kalau tidak disengaja, idza falahu, di mana mengerjakannya itu tidak disengaja, nasyan karena lupa, itu tidak membatalkan, tapi dianjurkan dengan sujud sahwi. Seperti contohnya seperti apa? Di sini dijelaskan seperti kata wil rukni qasirun, memanjangkan rukun yang pendek. Bahwa itidalnya itu di dalam itidal layatub, tidak diperintahkan lama, layatub tawilahu wa julusu baina sajadataini. Jadi tidak diperintahkan untuk lama di dalam itidal itu, tapi ini sengaja dilama-lama, dibikin lama, batal kalau disengaja. Bahasanya juga fi'lu ma yubtalu amduhu, kalau disengaja itu batal. Wala yabtulu sahwu idza fa'ahu nasyan, jadi tidak batal kalau tidak disengaja atau lupa. Contohnya lagi seperti wa minhu salamun nasyan fi ghairi mahlihi, yaitu membaca salam karena lupa di lain tempat. Ujung-ujung tahiyat awal, ujung-ujung assalamualaikum, lalen gitu ya, lupa. Langsung aja berdiri lagi karena lupa, nggak usah di ini kan lupa.
Ustaz, assalamualaikum, langsung aja berdiri. Tapi di akhirnya itu harus melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi bacaannya sebelum salam, subhana ma la yanamu wa la yasu, subhana ma la yanamu wa la yasu, maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan juga tidak pernah lupa. Kalau tidak bisa itu biasa aja, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Kalau itu tidak bisa, yang seperti biasa itu juga boleh. Yang nomor 3, as-salisu, yang nomor 3 yaitu naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahalihi, yaitu memindahkan rukun bangsa ucapan di lain tempat. Misalkan membaca surat Fatihah di dalam tahiyat, nah itu, atau membaca surat Al-Ikhlas fil qu'ud di dalam duduk di dalam tahiyat. Ujung-ujung kita baca surat Fatihah di dalam beberapa aturan duduk itu harus baca tahiyat ya. Itu tidak membatalkan sholat karena lupa. Kita langsung aja ujung itu di terakhirnya sebelum kita salam itu melakukan sujud sahwi, itu dianjurkan. Yang nomor 4 yaitu iqa'u rukin fi'liyin mahtimali ziyadati, nibakan rukun pekerjaan mahtimali ziyadati, serta bahasa Jawa itu memper nambah. Memper itu apa ya? Kemungkinan bisa nambah. Ayat ma'ataru dulu di ziyadati, ini kalimat ini ragu-ragu di dalam melaksanakan sholat, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, di sini disebutkan idza sakka ahadukum fi sholatihi, apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam sholatnya, falam yadri kam sholat, dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, salasan am arba'an, 3 ataukah 4 rakaat, faliyat rosyaka, maka buanglah keraguan, wayabni ala mastaikona, dan ambil yang pasti yaitu yang sedikit. Summa yasjudu sajadataini qabla ayyusalima, kemudian sujud 2 kali sebelum memberi salam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada dasarnya. Kalau kita ragu di dalam sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, kita ambil yang 3 aja. Misalkan sholat zuhur atau sholat isya atau sholat maghrib 2 rakaat atau 3 rakaat, itu kita ambil yang sedikit. Yang sedikit itu udah pasti. Jadi udah pasti yang sedikit. Tapi di akhir sebelum kita salam harus melakukan disunahkan sujud sahwi. Al-yakin la yuzalu bisyak, keyakinan itu tidak bisa dikalahkan, dihilangkan dengan keraguan. Kita harus yakin yang sedikit.